Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa awjaba 'alaina bis sholati was shiyam. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa sallim wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah ingkang tansah dipun Gusti Allah, ingkang tansah kula mulyakaken. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan malam hari ini kita masih diberi kekuatan, masih diberi semangat untuk menjalankan ibadah-ibadah selama bulan Ramadan, ibadah puasa, ibadah sholat tarawih, ibadah tadarus Al-Quran, ibadah sahur, ibadah berbuka puasa. Sahur berbuka puasa termasuk ibadah, karena itu sunnah. Meneruskan keterangan yang kemarin diterangkan al-jannatu mustaqotun ila al-ta'ati nafil. Surga itu rindu dengan 4 golongan kelompok. Kemarin berdua. Yang pertama yaitu halil Quran, orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Orang yang suka membaca Al-Quran selalu dirindukan surga, diarep-arep ditunggu-tunggu surga. Yang kedua yaitu hafidhul lisan, orang-orang yang mau menjaga lisannya, menjaga dari perkara-perkara bohong, perkara-perkara yang menyakiti orang lain, seperti mengumpat, adu domba, menggunjing, dan lain sebagainya. Yang ketiga wa mut'imul jinan, yaitu memberi makan pada orang-orang yang kelaparan. Surga itu rindu pada orang-orang yang suka memberi makan pada orang-orang yang kelaparan. Orang kelaparan yaitu orang yang miskin atau lain sebagainya, termasuk mungkin lapar karena puasa. Ketika bulan puasa banyak sekali orang yang kelaparan, dan di waktu berbuka puasa, di waktu maghrib, kula jenengan sedaya kok purun memberi makan pada mereka, maka amal perbuatan kita tersebut dirindukan oleh surga. Mungkin di desa belum kelihatan prakteknya, tapi kalau di kota-kota sudah kelihatan prakteknya. Kalau di kota-kota, pulau piyambak saya sendiri itu sering pergi jauh, Jawa Timur, Semarang, Kudus, Jawa Barat. Ketika bulan puasa, masjid-masjid yang ada di pinggir-pinggir jalan raya itu setiap maghrib menyediakan makanan berbuka puasa. Untuk apa? Untuk menyediakan orang-orang yang mau berbuka puasa di masjid tersebut. Mungkin karena dia nggak ingin kehilangan sholat jamaah maghrib,
dia langsung menjelang maghrib ke masjid, dan ketika waktu sudah berbuka puasa tinggal ngambil di kotak yang sudah disediakan, atau mungkin menyediakan para musafir, orang yang lagi dalam perjalanan bepergian, lagi puasa, jauh dari rumah, atau mungkin kurang bekal, gak punya uang, dia masuk ke masjid tersebut untuk sekedar ikut berbuka puasa, untuk menghilangkan lapar, untuk menghilangkan hausnya. Itu di kota-kota sudah praktek. Kalau di desa belum kelihatan. Mungkin ada 1-2 tapi kebanyakan belum. Di desa kita sendiri ini belum menyediakan makanan, minuman di lemari khusus. Siapa yang menyediakan, entah itu panitia atau mungkin kalau di kota modelnya infak. Ada yang model infak, kotak amal di masjid tersebut dibuka untuk takjil, untuk menyediakan orang-orang yang ingin membatalkan puasa. Atau mungkin ada orang diumumkan di desa, silakan kalau mau menginfakkan makanan, biasanya 2 bungkus, 3 bungkus, 4 bungkus, tidak dibatasi. Nanti siapa yang menginginkan maghriban di situ, dia ikut makan, ikut membatalkan puasa. Itu di kota-kota sudah terjadi. Itu kelebihannya kota. Kelebihannya kota daripada desa. Pengamalan ibadah biasanya lebih duluan kota. Seperti riwayatnya Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Imam Rafi'i dan Imam Nawawi itu mondoknya bareng. Ketika pulang kampung, ketika sudah selesai mondok, Imam Nawawi bertempat di kota, Imam Rafi'i bertempat di desa. Lebih terkenal mana? Alimnya sama, pinternya sama. Lebih terkenal yang Imam Nawawi. Karena apa? Dia di kota. Imam Rafi'i yang ada di desa sama alimnya, tapi tidak seterkenal Imam Nawawi. Kenapa kota lebih terkenal? Karena kebanyakan orang desa pasti pergi ke kota, tapi orang kota belum tentu ke desa. Contoh, orang desa ingin belanja baju yang ke kota, belanja makanan apa yang ke kota, ke pasar, ke kota. Jadi kota itu menjadi muara pertemuan dari berbagai macam orang kampung, orang gunung dan lain sebagainya berduyun-duyun ke kota. Jadi info dari pelosok, dari gunung, dari desa itu lebih cepat terdengar di kota daripada kabar kota terdengar di desa. Makanya Imam Nawawi, karangan-karangan kitabnya Imam Nawawi itu lebih terkenal daripada Imam Rafi'i. Kedua orang tersebut sama pondoknya sama, alimnya sama, tapi ketika sama-sama sudah pulang, lebih terkenal Imam Nawawi. Karena apa? Di kota. Seperti itu. Jadi termasuk yang dirindukan oleh surga orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Entah itu lapar karena miskin, entah itu lapar karena puasa. Nah ini bulan Ramadan ini sebagai ladang kita untuk beramal baik, yaitu mungkin ingin memberi makan pada orang-orang yang kelaparan karena puasa. Ada sebuah keterangan yaitu yang meriwayatkan Imam Hakim dan Imam Nasa'i. Man at'ama akhahul
khubza hatta yusbi'ahu wa saqahu minal ma' hatta yurhiyahu ba'adallah minan nar sabna khonadiqi kullu khandakin sab'u mi'atin amin. Itu Imam Nasa'i dan Imam Hakim. Man at'ama akhahu khubza, barang siapa kok memberi makan saudaranya, saudara muslim, khubza roti atau apa, hatta yusbi'u sehingga menjadikan dia kenyang, wasaqahu dan dia memberi minuman minal ma' minuman air, hatta yurbiyahu sehingga menjadikan dia itu segar, ba'adahu Allah akan menjauhkan pada orang yang telah memberi makan dan minum tersebut minan nar dari api neraka sabna khonadiqin 7 parit iki apa 7 blumbang cara kacangan. Kullu khandakin sab'u mi'ati amin, setiap parit itu jaraknya 700 tahun. Setiap satu parit, satu blumbang itu jaraknya 700 tahun perjalanan. Jadi ketika kita ngasih makan orang yang kelaparan, entah itu kelaparan karena miskin atau karena puasa, barang siapa mau memberi minuman pada orang yang kehausan, yang menjadikan dia kenyang, yang menjadikan dia segar, maka Allah akan menjauhkan dirinya dari api neraka sejauh 7 parit, 7 blumbang. Setiap blumbangnya, setiap satu paritnya jaraknya kullu khandakin sab'u mi'ati amin, sejauh 700 tahun perjalanan. Satu parit. Jadi nek jenengan kula jenengan sedaya memberi makan, memberi minum orang yang kelaparan, oleh Allah akan dijauhkan dari api neraka sepanjang 7 parit. Setiap satu parit saja itu jaraknya 700 perjalanan, 700 tahun perjalanan. Bayangkan jenengan pernah berjalan 700 tahun belum pernah. Wong umur kula panjenengan sedaya pol-pole ya 100 tahun. Itu pilihan orang. Pol-pole 70 tahun sampun sedo sudah meninggal. Jenengan melaku 700 tahun itu baru sejauh satu parit. Nah ini 7 parit. Berarti 7 kali 7 49 tahun. 44 berapa? 700 kali 700 tahun kali 7 pinten? 49.000 ya. Jadi sepanjang sejauh 49.000. Bayangkan neraka sejauh 49.000 tahun perjalanan kita berjalan, enggak menjangkau, tidak bisa menjangkau kita. Wong cuma satu kali saja 700 tahun, apalagi ini 7 kali. Mulai orang-orang yang suka memberi makan dan minum pada orang yang kelaparan termasuk salah satu kelompok yang dirindukan oleh surga. Mut'imul jihad, orang yang memberi makan pada orang-orang yang kelaparan. Ini sebuah ladang ibadah di bulan Ramadan ini. Yo jaburan apa-apa. Kalau kelingan zaman kecilan kula ya ampun. Kalau nek kelingan kecilan kula jaburan ku rebutan. Kula jamaah salat tarawih nang musala, wis nang salat tarawih
rampung langsung menek nang jendela. Biasanya jaburannya dipanggul nang sirah nganggo tampah rebut sekam dhuwur. Saking senenge kecilanku seperti itu. Nah ketika ingat-ingat masa kecil yang seperti itu, nek arep sombong ora sida sombong. Nah lalu kecilanmu, cilikanmu senengane ngrebuti panganan jaburan. Nek rampung traweh langsung menek nang jendela. Mengko nek sing gawa jaburan manggul tanpa isine ya lemet, gedang goreng, mak celkut sekam dhuwur. Rasane saking seneng. Itu zaman dulu. Masa kecil yang bahagia itu menjadi kenangan manis. Zaman siki enggak ada. Zaman sekarang enggak ada. Ya mungkin sudah beda zaman. Wong ada sekilomet ya ora dodo ya. Ya mungkin jenengan jaburi gula teh nggih darusan damel seger. Kemarin rono Pacitan, ini kula terangaken, kula transparan. Gula bodho nggawa gula gumeter sing darusan rono Pacitan. Gulane dijoli Pacitan. Teng warung Vicky, rono Vicky dijoli apa Pacitan apa gula. 2 kilo, 3 kilo. Sing penting minallah ilallah, rizki saking Allah kembalikan lagi untuk Allah. Jenengan maringi rizki menjadi tangan-tangan Allah, diletakkan ke madrasah, kembalikan lagi ke urusan Allah. Go jaburi sing sami darusan. Nggih mugi-mugi sing sami sedekah kados mekaten damel segere. Sing sami darusan mergone ngelak mangkat ket maghrib nganti bali jam 12 arep bali ki mboten langsung tengelaken teng mriki sami ngetes sami ngopi sami macet dados segere jenengan sing sami maringi nggih pikantuk angsal ganjarane sing sami darusan. Amin Allahumma amin. Ingkang monggo sekawan termasuk kelompok yang dirindukan surga, yaitu wasoimina min syahri Ramadan. Wong-wong sing bodho puasa nang bulan Ramadan insyaallah iku ora perlu diterangaken. Insyaallah ingkang sami traweh wonten ing dalu punika sami puasa bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita benar-benar dirindukan oleh surga dan besok bisa bertemu dengan surganya Allah. Amin Allahumma amin. Cekap semangat.